Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 di MTSN 1 Klaten. Nah anak-anak, kali ini kita semuanya masuk di semester genap tahun 2020-2021. Anak-anak mengawali mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 di semester genap ini sesuai dengan urutan agenda belajar kita. Maka yang akan kita pelajari urutan yang pertama adalah tentang bacaan gharib. Apa anak-anak? Bacaan gharib. Nah, pada pertemuan yang kedua ini anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan dua macam bacaan gharib terlebih dahulu, yaitu imalah dan ismam. Mari kita pelajari ya dua bacaan gharib tersebut. Apa tadi? Imalah dan ismam. Ya. Baik anak-anak semuanya, kita mulai dengan bacaan gharib, pengertiannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apa arti dari gharib itu? Yang dimaksud dengan gharib itu ya adalah asing atau tidak dikenal. Nah, dengan demikian, bacaan gharib itu berarti bacaan yang berada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan cara khusus di dalam membacanya. Sekali lagi anak-anakku semuanya, ya, gharib itu artinya apa? Asing atau tidak dikenal. Oleh karena itu, ya, bacaan gharib berarti bacaan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan cara khusus di dalam membacanya. Nah, ayat yang mengandung bacaan gharib ini disebut dengan ayat-ayat gharibah. Kalau anak-anakku semuanya mendengar kata ayat-ayat gharibah, tidak perlu bingung karena sudah mengetahuinya. Ayat-ayat gharibah itu yang dimaksud adalah ayat yang mengandung bacaan gharib. Ya, tadi sudah Pak Guru sampaikan, bacaan gharib itu artinya bacaan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan cara khusus di dalam membacanya. Baik anak-anak, kita awali dengan bacaan gharib yang pertama yang kita pelajari adalah imalah. Ya. Pengertian imalah menurut bahasa adalah condong, miring. Ya, sekali lagi anak-anak, imalah menurut bahasa artinya condong, miring. Ya. Sedangkan imalah menurut istilah itu berarti memiringkan bacaan fathah A ke arah bacaan kasroh I, atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Sekali lagi, yang dimaksud imalah itu adalah memiringkan bacaan fathah A ke arah bacaan kasroh I, atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Nah, bagaimana ya aplikasinya, penerapannya di dalam membaca imalah itu? Ya. Baik, di dalam Al-Qur'an bacaan imalah ini terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Ya, hanya satu surat dan satu ayat ini. Kalian tidak perlu mencari di keseluruhan surat ya, di dalam Al-Quran itu. Ya, bacaan imalah itu hanya terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Perhatikan anak-anak semuanya, ini kutipan surat Hud ayat 41. Perhatikan tayangannya, yang ada bayangannya ini. Nah, ini lokasi atau letak bacaan imalah itu. Nah, oleh karena itu, tertulis di sini adalah majroha, karena ini termasuk jenis bacaan imalah,
maka A-nya dimiringkan ke arah bacaan I. Ya, sehingga yang terjadi bukan majroha, tetapi dibaca majriha. Ya, kedengaran aneh ya anak-anak, tetapi begitulah ya, bacaan gharib yang harus kita ketahui dan yang harus kita baca ketika menemukan ya, surat Hud ayat 41. Nah, lengkapnya adalah ya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sekali lagi anak-anak ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik ya, kalian bisa mencoba sendiri ya. Mencoba sendiri membaca surat Hud ayat 41 ini ya. Di dalamnya ada bacaan imalah. Iya. Baik ya. Langsung lanjut kepada bacaan gharib ismam. Nah, apa pengertian ismam itu? Ismam ya, menurut bahasa artinya menggabungkan, memadukan, mencampurkan ya. Sedangkan menurut istilah berarti menampakkan domah u yang terbuang dengan isyarat bibir ya. Sekali lagi, ismam menurut istilah itu berarti menampakkan domah u yang terbuang dengan isyarat bibir. Mari kita lihat anak-anak semuanya. Di dalam Al-Quran, bacaan ismam ini hanya terdapat di dalam surat Yusuf ayat 11. Yang dicetak warna merah ini, ya, ini adalah lokasi bacaan ismam. Di sini ada bacaan domah yang terbuang. Seharusnya ada bacaan u, tetapi terbuang, sehingga dengan terbuangnya domah itu harus ditampakkan dengan posisi bibir sebagaimana nanti dilihat pada contoh ya. Jadi membacanya menampakkan domah dengan bibir ke depan ya. Memang agak lucu, tetapi begitulah di cara-cara membaca bacaan ismam itu ya. Coba kita perhatikan kalau kita baca ya tanpa melihat bibir, karena nanti ada peraganya ya. Pak Guru akan menayangkan peraganya yang menampakkan posisi bibir harus bagaimana ketika membaca bacaan yang berharokat merah ini. Kalau dibaca ya tanpa melihat bibir ya seperti ini ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, mari kita perhatikan anak-anak semuanya cara membacanya, terutama keadaan bibir saat membaca lafal yang berwarna merah ya, atau bacaan ismam itu. Baik. Nah, ini kita lihat anak-anak semuanya ya, agak diperbesar. Kalian lihat ini ya. Ismam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Sahabat Al-Quran, jadi ingat ketika kita membaca surat Yusuf masuk kepada ayat 11, kalimat la ta'manna sebetulnya ada dhammah yang terbuang. La ta'manuna. La ta'manuna, kata nu dalam ayat tersebut diidghamkan dengan na, tapi kemudian dhammahnya terbuang. Nah, dhammah yang terbuang itu ditampakkan dengan isyarat bibir yang disebut dengan ismam. Perhatikan pembacaan ismam dalam surat Yusuf ayat
ke-11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya, seperti itu kira-kira anak-anak semuanya. Contoh ya, bacaan ismam. Ya, kalian praktekkan sendiri dua bacaan gharib ya yang telah Pak Guru sampaikan, yaitu yang pertama tadi adalah bacaan imalah, kemudian yang kedua adalah bacaan ismam. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.